Respon Time episode 1 Action. Oi, gokil, anjing lah. Apa baik ini gue bikin apa ya? Gue bingung banget. Respon time itu namanya. Respon time itu jadi gara-garanya banyak bocah yang DM gue katanya, bang ini ada kasus ini gimana bang? Responnya dong. Makanya ini gue bikin namanya respon time. Respon tragedi dong umem. Gitu aja udah. Jadi tragedi apa bang yang bakal kita respon hari ini? Hari ini katanya ada tragedi rumah kebakaran gara-gara konsleting listrik, Bang. Udah biasa itu. Terus? Ya. Ini tapi ada korban jiwa. Ada korban jiwa? Iya, korban jiwanya anak-anak. Usai. Oh, iya. Tahu kan? Ya, gue tahu yang di Aceh itu ya? Ya, betul. Ya, ini ada nih beritanya nih. Coba. Jadi kronologi bocah tewas terbakar di Aceh Utara. Petugas damkar sedang makan siang dan ngopi. Parah banget ya damkarnya ya. Tapi kan kita nggak tahu ya. Ini kan baru headline berita aja. Kita jangan kayak Gen Z yang percaya sama headline berita tapi nggak baca kronologinya. Gue sih setiap ada kasus damkar kayak gini gue menarik. Gue pengen tahu sebenarnya kesalahannya adanya di mana. Gitu. Jadi dari kompas.com, seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun namanya Muhammad Ishak meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran rumah di Alwi Bilirayek, Kecamatan Baktia, Kabupaten Aceh Utara, Kamis. Baru nih, Bay, tanggal 29 Mei. Baru banget ya. Baru banget ya. Insiden tragis ini memicu kemarahan dari warga Bupati Aceh Utara karena petugas damkar yang dinilai lambat. Katanya petugas damkarnya lambat dalam menangani kebakaran, padahal rumah korban hanya berjarak 250 meter dari pos damkar. Dekat batu berarti ya 250 meter katanya mah gitu. Terus Kapolres Aceh Utara menjelaskan bahwa kebakaran terjadi sekitar pukul 11.30. Berarti setengah 12. Jadi anggota damkar lagi pada madang. Nah, jadi gini kejadiannya teman-teman, kronologinya adalah jadi saat kejadian ayah korban namanya Mansur. Tahu kan lu Mansur S yang lagunya nyanyi dangdut itu? Ya. Bukan lah. Mansur umur 43 tengah keluar rumah membeli jajanan buat anaknya. Sementara emaknya namanya Aminan. Kenapa Aminan ya? Bukan Aminah. Aminan umurnya 34 tahun sedang berada di rumah orang tuanya. Jadi itu bocah ditinggalin sendiri. Bapaknya beli jajanan. Begitu bapaknya beli jajanan, pulang-pulang rumahnya udah habis kebakar. Gitu teman-teman. Dan damkarnya dinilai lelet. Ntar dulu sebelum kita ngebahas damkarnya nih, gue pengen tahu dulu dah. Pertanyaan gue begini dah, bocah umur 6 tahun, kayaknya kalau ngeliat sesuatu ada yang kebakaran, dia bakalan nyelamatin diri gak sih, Bay? Harusnya sih gitu, takut sama api. Takut kan? Betul. Nggak mungkin dia nangis diem ya kan? Pasti dia kabur kan? Makanya yang jadi pertanyaan gue nih, makanya ya kan kita nggak tahu ya, maksud gue masa umur 6 tahun nggak ada insting buat menyelamatkan diri sih ketika rumah kebakaran. Soalnya setahu gue kebakaran itu nggak langsung gede, friend. Itu mulai dari kecil dulu gitu, entah dari kalau emang korsleting listrik ya entah dari satu titik dulu terus nyamber 0 sampai 6 menit itu satu rumah udah habis itu. Terus yang kedua pertanyaan gue, kenapa bapaknya beli jajanan kagak ngajak bocahnya? Itu anaknya kenapa nggak diajak? Maksud gua kayaknya lebih mendingan anaknya dibawa, ya nggak sih, Bay? Betul. Jadi seenggaknya ntar pas nyampe warung, bocahnya bisa milih gitu, mau beli beng-beng apa coki-coki gitu kan. Daripada ntar dibeliin coba dia mintanya Oki Jelly Drink, ya kan? Anjing brand semua tuh gue sebutin. Ya kan jauh. Jadi mendingan dibawa bocahnya. Pelajaran juga buat bapak-bapak semua, jangan pernah ninggalin bocah di dalam rumah sendiri gitu. Masa iya sih nggak ada insting. Karena gue pernah ngeliat video, Bay, ada bocah kecil. Jadi colokan listrik di rumahnya kebakaran. Emak bapaknya lagi pada ngobrol. Gue lupa dah. Videonya ntar kalau ada gue taruhin ya. Jadi tuh bocah buru-buru ngambil apar yang kayak pilok tuh, lu tau gak? Apar yang kayak pilok disemprotin sama tuh bocah. Pintar banget. Itu bocah sama kayaknya sekitar 6 tahun gitu. Maksud gue, masa tuh anaknya nggak ada insting gitu sih? Ya nggak? Ya kan? Lihat api, dia nggak lari tapi girang gitu. Wah, rumah saya terang. Masa begitu kan nggak mungkin. Pastinya gue mah yakin banget pasti bakal keluar instingnya buat menyelamatkan diri umur 6 tahun coy. Itu ya. Terus itu pelajaran. Kita kalau mau ngebahas dari segi damkarnya ya teman-teman. Nih gue mau kasih tahu nih. Pertanyaan gue dari artikel yang gue cari. Gue nyari artikel tentang kasus ini nih di beberapa artikel dan termasuk di Kompas ini pun nggak ada keterangan tentang inian apa namanya
udah laporan apa belum warganya nih. Itu yang pertama. Karena gini ya teman-teman. Di berita ini dibilang katanya deket banget, cuma 250 meter dari kantor, tapi damkarnya lambat. Pertanyaan gua, udah laporan apa belum? Karena biar kata deket, jangankan 250 meter dah, biar kata di depannya. Itu kalau mereka nggak laporan, kita nggak tahu. Gitu, kecuali emang di dalam kantor damkar rumahnya. Gitu kan, ya kan kita nggak tahu apa dia lagi nabun, apa emang sengaja lagi sengketa tanah makanya rumahnya dibakar, kan kita nggak tahu tuh. Makanya kita kalau bisa tuh laporan. Maksud saya begini teman-teman, ini kasus kayak begini tuh kalau ada kebakaran tuh kenapa susah banget sih pada lapor? Padahal itu emang tupoksi kita. Giliran kasus yang bukan tupoksi, lu pada lapornya ke damkar. Segala maling, segala ini, segala itu ya kan. Maksudnya kalau ada kejadian kebakaran buru-buru aja nih laporan, set masuk ke kita insya Allah kita respon time. Itu yang pertama tuh laporan apa enggak. Terus yang kedua teman-teman, kenapa damkar tuh waktu itu damkarnya keluar lagi beli makan? Kan pertanyaan gue adalah emang nggak dapat makan dia, ya kan? Makan catering yang datang ke kantor gitu terus dimakan, dia makan tinggal makan gitu, nggak perlu keluar nyari gitu. Dan kalau gue lihat dari sini sih katanya gini, jadi ada 6 orang, katanya ada 8 orang. Tapi yang ada di kantor itu cuma 2, sisanya 6. Jujur teman-teman, gua pun pernah jajan keluar kantor. Gua nih ya pernah jajan keluar kantor. Tapi kalau gua jajan keluar pasti buru-buru balik gua. Bulan puasa kemarin gua pernah tuh, Bay. Jadi gua beli inian, Bay. Gua beli takjil. Gua bilang gini, "Bang, saya duluan bang, takut ada kebakaran," kata gue gitu kan. Akhirnya dikasih sama dia, gue pulang sampai kantor ternyata beneran kejadian kebakaran. Jadi gue bukannya menggunakan jabatan demi kepentingan pribadi ya teman-teman. Jadi kan, tapi gue emang buat masyarakat anjay. Ceneh banget gitu tuh, diplomatis banget anjing. Jadi tapi ya kayak gitu. Gue buru-buru keluar gitu. Kalau udah keluar buru-buru masuk gitu. Gimana sih? Kalau udah keluar buru-buru balik. Karena kantor tuh emang harus standby kita. Makanya kata gue, ini kan berarti dia anggota damkarnya itu nggak dapat makan. Makanya mereka jalan keluar. Itu kemungkinan yang gue terjadi ya teman-teman. Dan ironinya adalah yang dimarahin itu adalah anggota damkarnya, kadis-kadisnya, kadisnya, kabidnya, kasihnya, bahkan sampai anggotanya dirotasi semua sama Bapak Bupati. Bahkan terakhir gue ngeliat video tuh anggota damkar pada dihukumin skot jam, divideoin sama orang dari pinggiran banyak banget, ya Allah. Maksud gue kenapa enggak mencoba sebagai Bapak Bupati nih ya, saya sih sebagai anggota damkar yang biasa aja gitu, dan sebagai rakyat yang bukan maksud buat ikut campur, tapi ya maksud saya kenapa enggak ditingkatin lagi kualitasnya. Kayak misalkan anggotanya diperbanyak, terus warganya diedukasi, kalau kejadian kebakaran laporannya kemana. Gua bukan membela anggota damkar di Aceh itu, bukan. Tapi menurut gua itu ada kesalahan dari dua belah pihak juga. Dan itu kan udah ada 2 orang yang standby, itu udah bagus. Kecuali kalau kantornya benar-benar kosong nih. Di kantor isinya tinggal binyawak hasil tangkapan sama ular. Nah itu baru salah tuh. Kalau misalnya emang masih ada yang standby 2 orang, seenggaknya kalau ditelepon masuk, pasti kan diangkat sama yang 2 dulu nih. Ya kan, yang 2 bilangin, "Boy, coy, buruan coy, ini ada kejadian kebakaran," pasti langsung berangkat ya. Yakin gua, karena udah insting kita tuh kerja emang kudu cepet. Buat mengurangi kerugian seminimal mungkin. Begitu. Ya, gue ngomel mulu jadinya ini. Pokoknya kata gue, mana sih nih? Oh. Jadi kalau kata gue teman-teman, gue lagi ngeliat lagi. Dan kita juga nggak tahu nih, di kantor di Aceh Utara itu ada berapa sektor, itu yang kita nggak tahu. Jadi ini banyak aspek yang menurut gue masih harus dibedah lagi nih buat teman-teman damkar. Tapi pelajaran juga sih buat kita sebagai anggota damkar tuh, kalau keluar itu buru-buru balik, buru-buru pergi mulu. Kalau kita keluar buru-buru balik, entah itu beli makan apa segala macam gitu. Dan salah satu evaluasinya kan mungkin bisa biar anggotanya nggak keluar, dikasih makan yang datang ke kantor. Jadi kita nggak keluar, begitu. Gue mah yakin dia pada sebenarnya pengen mesen GoFood, pengen mesen GrabFood, cuman kan mahal.
Itu yang sehari bisa makan 3 kali duit makannya. Jadi sehari sekali itu pakai GrabFood sama GoFood mah yakin gua. Coba dah. Makanya jadi temen-temen nih di sini ya, gue bilangin nih, warga juga katanya pada marah-marah, katanya Damkarnya dibelain apa segala macam. Enggak, gua mah. Kalau Damkar salah, salah. Tapi kalaupun bisa dievaluasi kan tadi banyak aspeknya ya. Pertama, kenapa bapaknya itu berangkat keluar beli jajanan, anaknya nggak diajak. Terus yang kedua, emaknya lagi di rumah orang tuanya. Anggap dah emaknya nggak terlibat. Bapaknya lagi beli jajan nan buat anaknya, tapi anaknya nggak diajak. Terus kenapa anaknya nggak punya insting buat menyelamatkan diri ketika terjadi kebakaran? Bisa jadi